waktu ditunjuk sebagai wakil dekan 2. Ini dengar-dengar penuh drama, ini yang saya bilang penuh drama. Kenapa? Karena dengar-dengar beliaunya ini, Bu Eka ini sampai nangis, teman-teman. Kayaknya nih, kalau ada kekurangan energi, kalau saya ada kekurangan rahmat, ini rahmat Tuhan, ini rumah Tuhan ini kayaknya, Bu. Nah, ada nggak sih kata-kata maaf dari Bu Eka, terus sekaligus terima kasih kepada siapa juga? Oh iya. Baca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Khusus spesial hari ini kami hadirkan mantan wakil dekan 2 kita. Bukan mantan, Pak. Iya. Wakil dekan 2 periode 2015. Wah, iya, periode 2015-2020 ya. Sekarang kegiatannya apa, Bu Eka? Kegiatannya menyelesaikan studi lanjut S3 terus sama beberapa penelitian Iya. dan pengabdian masyarakat yang ini akhir-akhir tahun kan, jadi udah dimintai outputnya. Iya, keren sekali teman-teman. Jadi di samping beliau ini dulu wakil dekan ya, sekaligus menempuh sebagai mahasiswa prodi S3 keperawatan yang sangat super sibuk sekali. Di samping menjalankan disertasinya ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Saya lihat di status WA-nya itu, aduh, nggak ada liburnya. Nggak tahu, Frank. Yes, keren. Nah, terkait dengan dulu waktu ditunjuk sebagai wakil dekan 2. Ini dengar-dengar penuh drama, ini yang saya bilang penuh drama. Kenapa? Karena dengar-dengar beliaunya ini, Bu Eka ini sampai nangis, teman-teman. Gimana, Bu Eka? Iya, jadi pertama awal mula ceritanya itu sebenarnya ini ya dikasih tahu, dimintai untuk jadi wakil dekan 2 itu waktu lagi seneng-senengnya di Jepang. Wah. Jadi kebetulan dapet beasiswa short course Sakura Science Plan itu di Hiroshima University di Jepang. Terus di minggu-minggu terakhir itu sebenarnya waktunya senang-senang jalan-jalan ke Tokyo. Terus dapat SMS itu kalau bisa nanti menjadi wakil dekan 2. Nggak salah ya kan ya. Umur baru 30, baru aja ulang tahun bulan September, itu ceritanya bulan Oktober kan. Terus saya juga balas gini, terima kasih atas kepercayaannya, tapi apa nggak salah gitu kan, masih banyak dosen-dosen lain maksud saya yang lebih mumpuni dan juga lebih senior daripada saya. Kemudian pesannya lagi, ini adalah pilihan. Nah, saya pikir nanti dulu ya, mungkin masih bisa dinego, tapi karena posisi di Jepang kan nggak bisa nego nih. Jadi nanti gimana kalau minggu depan saya sudah pulang, terus saya langsung menemui, kebetulan Pak Dekannya adalah Prof. Nur Salam. Kemudian saya sampaikan ke beliaunya, boleh nggak Prof nanti aja waktu saya sudah pulang dari Jepang, kira-kira hari Sabtunya kalau nggak salah saya sudah pulang, Seninnya saya ketemu beliaunya. Ternyata Senin saya ketemu beliaunya sore-sore itu pun ternyata keputusan sudah tidak bisa berubah ya. Saya juga ketemu sama Profko sama Prof Yusuf yang beliaunya juga waktu itu ditunjuk sebagai wakil dekan 1 dan wakil dekan 3 gitu ya. Saya juga, waduh, ini saingan ada para senior, ini gimana ya, ini teman-teman senior semua loh. Masa iya saya itu kan ya medior masih keberapa gitu ya kalau di fakultas keperawatan itu. Ini nggak salah beneran, tak banyak lah takut itu ya, takut nanti kalau salah, takut nanti nggak bisa memuaskan, takut kehilangan temen ya kan. Ini
seorang buana kok terus tiba-tiba harus jadi wakil dekan 2 ini kan yo apa ya, buat saya itu suatu hal yang sangat besar, amanah dan tanggung jawab yang cukup besar. Saya belum cukup ilmu, apalagi selama ini saya tuh kerjanya itu di bidang kemahasiswaan gitu. Jadi kalau tiba-tiba suruh ngurusin duit, sumber daya manusia, sarana prasarana itu kayaknya kok enggak banget gitu ya, udah enggak sesuai passion, udah berat banget, nanti enggak punya temen, di kantor terus, aduh udah sejuta bayangan banyak lah tuh. Akhirnya saya juga ini ya nangis tuh, saya bilang saya nangis, yaitu nangis dewan gitu ya. Selanjutnya hari kedua coba nego-nego lagi, gak berhasil lagi, nangis deh itu. Kemudian kalau nggak salah itu hari Rabunya itu dipanggil Pak Rektor untuk ketemu sama beliaunya. Kemudian di situ saya juga nangis, terus Pak Rektor itu bilang, kenapa kok nangis ya, jabatan itu kalau misalnya saya yang maksudnya saya Eka yang minta ke Pak Rektor itu, kalau Pak Rektor bolehlah Pak Rektor tuh bilang setuju apa tidak setuju, tapi dalam hal ini itu Pak Rektor itu bilang saya itu minta bantuan sama kamu itu loh dosen di UNER, terus saya itu kan rektornya, saya minta bantuan sama kamu nggak mau tak gitu. Terus mau bilang apa ya, saya bilang ya tapi kan ada yang lain lah, tapi kan kamu yang dipilih lah, kamu mau apa enggak gitu. Ya udahlah, akhirnya ya mau nggak mau ya manut. Oke lah ya, manut lah, gimana lagi gitu ya, tapi masih nangis, datang nangis, keluar dari ruangannya Pak Rektor masih nangis lagi. Terus besok harinya itu kalau nggak salah waktunya pelantikan apa ya, itu nangis lagi. Jadi pelantikan itu sambil mata itu bendol gini. Terus yang lain mungkin ya, kalau pelantikan bagi yang lain itu pada sibuk nyari kebaya baru, terus roknya yang baru. Saya pokoknya asal-asalan aja lah, pokoknya saya cepet pengen dan selesai ini ya kan. Terus akhirnya ya waktu itu kalau biasanya ini ya pelantikan yang lain itu saya selalu semangat foto-foto ya, tapi kalau pelantikan itu saya nggak mau foto-foto, itu bukan hal yang menyenangkan buat saya gitu ya. Jadi dan cepet dan mari dan wes gitu lah ya. Sejak dilantik itu saya itu menanti hari-hari terakhir ini, hari kapan ini kira-kira saya itu selesainya gitu ya. Terus itu nangis lagi. Waktu itu kebetulan saya juga lagi harus ngurus Serdos ya. Waktu itu juga pas waktu pendaftaran Serdos banyak sekali target-targetnya, terus pas juga keuangan itu pas akhir tahun. Jadi ya alhamdulillahnya sih masih dibantu sama WD2 yang lama. Bu Yuni itu sangat welcome kalau dimintai nasihat gitu, saya harus gimana itu Bu Yuni itu sangat welcome. Jadi ya terbantu dengan Bu Yuni. Kemudian juga staf-staf yang lain itu juga mendukung. Prof Nur juga waktu itu saya minta izin ya Prof, saya itu harus menyesuaikan diri karena pertama saya nggak pernah di bagian keuangan, terus juga masih agak denial dengan jabatan ini gitu. Jadi kurang lebih setelah dilantik itu 1 minggu saya itu nggak mau ngerjain tugas keuangan itu. Saya mau fokus nyelesain Serdos saya dulu. Setelah berkas-berkas Serdos ini semua selesai, sudah di ACC Provinsi, udah kirim ke Jakarta, baru saya mengerjakan kegiatannya Wadek. Sebenarnya ya masih nggak bisa nerima ya, tapi saya bergaining ya. Ya saya yakinnya seperti ini. Saya tuh udah nangis seminggu, udah nego sana sini supaya nggak jadi, tapi toh akhirnya tetap harus saya. Ya berarti ini sudah ketentuan dari Allah, ini sudah takdir, usaha sudah ya kan. Ini sudah takdir, ya udah dijalani aja 5 tahun ini ya, moga-moga aja kuat. Waktu awal dulu sih pokoknya doanya husnul khotimah lah, ini nanti di akhir masa jabatan itu nggak ada masalah apa-apa gitu loh, karena masalah keuangan itu kan seremnya itu di poin-poin inilah, maksud saya kayaknya gitu. Itu awal-awal pertama dulu, tapi ya waktu perjalanan tiap kali ada masalah ya namanya siklus Kubler-Ross itu kan anger, denial, bargaining, depression, acceptance, terus muter lagi lah itu selama 5 tahun. Muter terus itu ya 5 tahun. Terus 5 tak tahun. kira udah acceptance aja masuk 2 tahun gitu. Ya enggak lah Pak, ya bisa acceptance, kadang itu acceptance. Oh, kadang situasi nanti, ya. Ya nanti aduh kan gini kan, nanti kalau misalnya ada masalah kan. Ini kan karena soalnya saya sih coba kalau misalnya yang lain mungkin nggak gitu lah, namanya manusia kan ya mesti gitu. Iya. Panjang ya. Terima kasih. Ya kan kalau nggak gitu ya orangnya mungkin ya agak lebih. Oke, Bu Eka ini dulu A3 ya teman-teman ya.
A2 aku Pak. A2 ya. A2, pangkatan A2. A2. Terus dulu pernah di kelas mungkin pernah jadi struktur kelas gitu. Struktur angkatan. Dulu itu kan masih hima. Pernah jadi enggak di kelas di bendahara atau enggak pernah. kalau di hima? Di hima dulu sekretaris. Dulu sekretaris. Kayaknya nih kalau ada kekerahan energi, kalau saya ada kekerahan rahmat. Ini rahmat Tuhan, ini rumah Tuhan ini kayaknya Bu. Dulu pernah nih udah dia naikin sekarang gitu katanya pada waktu itu. Padahal itu nggak pernah lah namanya jadi bendahara itu nggak pernah ya kalau keuangan itu mesti jadi sekretaris. Nah itu kutukan sekretaris. Kutukan sekretaris. Nah teman-teman itu ngomong kamu kayak aneh harus kena kutukan sekretaris itu. Jadi mesti kemana-mana tuh jadi sekretaris lah. Terus jadi bendahara nggak cocok, besok ngitung. Nah itu repot. Oke, teman-teman itu apa namanya pada waktu awal merintis di perjalanannya itu ini yang menyedihkan saya kira ya Bu ya, yang saya tahu itu diberi cobaan oleh Tuhan bahwa Bu Eka ini kehilangan putranya ya yang sangat lucu sekali. Mohon maaf Bu Eka jadi mengingatkan, kemudian disusul kemudian ibundanya beliau. Nah di tengah kesibukan yang ekstra itu di wakil dekan, kemudian kena cobaan itu gimana cara mengatasinya Bu? Oh iya ya alhamdulillah sih ya namanya kena cobaan ya gimana ya harus tetap bisa mencari hikmah. Sebenarnya pada waktu kehamilan ya waktu anak pertama saya meninggal itu kan saya lagi hamil adiknya. Iya, betul. Terus habis itu ya sebenarnya bulan-bulan ini sih ya tanggal 19 itu adiknya lahir, tanggal 24 atau 25 itu kalau nggak salah saya agak lupa. Soalnya kalau sesuatu yang nggak menyenangkan itu saya lebih senang melupakan gitu ya. Jadi itu anak saya yang pertama itu meninggal. Ya sebenarnya itu pas lagi repot-repotnya sih, kebetulan itu pas lagi ngurusin ujian kompetensi. Jadi waktu itu Fakultas Keperawatan UNER itu kebagian untuk menjadi bendaharanya UKMI nasional UKOM itu untuk regional yang daerah sini ya, daerah timur. Jadi kita kebagian jadi bendahara UKOM. Kebetulan saya waktu itu lagi repot banget. Jadi pas waktu selesai UKOM itu kebetulan pas waktu UKOM itu kan kebetulan pelaksanaannya itu di Best Western Papilio itu masih ngajak anak saya yang pertama itu masih sehat. Terus tapi pas waktu selesai UKOM itu sih anak saya tuh udah bilang, Bu sini ku lo sakit gitu. Oh iya wes pulang. Habis selesai UKOM itu saya pulang. Terus habis itu kebetulan alhamdulillah UKOM-nya udah selesai. Terus saya fokus nganterin anak saya ini berobat ya, ada hampir 2 mingguan lah itu berobat kesana kemari. Pas kebetulan juga lagi hamil 8 bulan gitu ya. Terus akhirnya tensi saya juga naik pas dirawat dua-duanya jadian sekalian. Anak saya itu sakit, saya juga sakit. Terus dari dokter kandungan itu bilang sih nanti kalau misalnya udah masuk 9 bulan itu ya berat bayinya udah 2,5 ini langsung dilahirkan. Nah pas kebetulan saya mau lahiran, kakaknya juga sakit, kakaknya dipindahin ke National Hospital Surabaya sini. Kakaknya masuk ICU, saya masuk ruangan operasi. Nah pas kebetulan habis lahiran itu kan ini bisa lokasi ya, anak saya di Surabaya, saya di Gresik. Anak saya yang sakit maksudnya itu di Surabaya, saya di Gresik. Itu teman-teman Rendik itu ada juga yang datang yang bagian keuangan itu ya sekalian tele apa ya tahu kan ya, tele itu sekalian tele bayi itu sekalian bawa berkas yang harus saya tanda tangani. Jadi ya sekalian tanda tangan. Tapi waktu itu saya udah janjian sih sama Prof Kusnanto, Prof Kus ini nanti kalau misalnya saya cuti kan harusnya kalau orang melahirkan kan dapat cuti 3 bulan ya, tapi saya udah perjanjian cutinya cuma 1 bulan aja. Itu nanti 1 bulan Prof Kus mau pegang keuangan sementara. Nanti kalau misalnya ada apa-apa teman-teman masih boleh sih ke tempat saya gitu ya. Terus Prof Kus bilang, "Wes kamu gak usah ngurusi masalah keuangan, wes tak bantu ngurusin dulu gitu ya." Wes alhamdulillah ya ada teman-teman gitu yang siap bantuin. Kemudian juga waktu itu terus saya udah keluar rumah sakit, saya langsung nemenin anak saya yang pertama yang sakit itu dapat
2 harian lah itu terus meninggal anak saya yang pertama itu kan. Nah, yang agak anu tuh gini, jadi pas waktu itu kan juga ada mahasiswa ini ya, mahasiswa skripsi yang waktunya bimbingan. Nah itu mereka itu tanya kan, Bu apa sudah lahiran gitu. Oh ya sudah, nanti kalau kita mau ke tempatnya ibu bisa hari apa, hari Senin. Waktu itu aku pikir kan hari Senin udah pada selesai nih ya kan ya. Ternyata hari Senin itulah yang anak saya yang pertama itu yang meninggal itu kalau nggak salah hari Minggu. Jadi pas waktu anak-anak itu datang itu mereka itu bawa telean bayi gitu kan ya. Tapi kok pada sedih gitu lah. Itu akhirnya anak-anak itu juga bingung pas waktu itu ya. Terus aku bilang jangan konsul hari ini deh, besok aja ya kan, nggak kuat ini gitu. Oh iya, terus ya itulah, habis itu anak-anak itu kalau mau konsul ke rumah Gresik ya. Terus juga teman-teman kalau misalnya ada berkas yang harus saya tanda tangani itu nanti dibawa pulang, kayak dibawa ke rumah. Kadang nitip yang rumahnya deket kan, ada Pak Abu, ada Bu Retno, kadang nitip videonya nanti suamiku yang ngambil ke rumahnya beliau-beliaunya, terus tak tanda tangani, suamiku nganterin lagi gitu. Jadi ya inilah ya, masih ada lah, masih bisa diatasi lah waktu itu ya, alhamdulillah. Meskipun ya sebenarnya juga agak keteteran juga ya, tapi ya namanya manusia kan juga harus pandai mengambil hikmahnya ya. Wis itulah hikmahnya ya, mau sedih terus-terusan juga kan katanya Prof Nur itu life must go on, jadi ya harus jalan terus. Bener-bener AN ya. Cok gitu kan. AN tahu teman-teman, AN itu plat nomor akhirnya kendaraannya Bu Eka itu akhirnya ada AN. Kita panjangkan singkatannya adalah anaknya Nur Salam. Kayak Prof Nur Salam. Iyalah, kita semua lo anaknya Prof Nur Salam loh kan. Prof Nur Salam itu kan yang ininya ya, masternya yang ada di sini tuh. Iya betul. Oke, jadi panjang banget, yang pasti pandai mengambil hikmah ya. Belum lagi juga pada waktu ibundanya juga dipanggil. Keren Bu, menjadi pembelajaran bagi kita. Nah, saya yakin kalau sekarang ini setelah benar-benar selesai periodenya, saya kira Bu Eka ini benar-benar lega banget ya. Dari bilik derita ke bilik bahagia. Sudut bahagia. Kelihatan sebelum pengumuman dekan baru itu beberapa minggu sudah mulai nyicil boyongan. Oh iya dong. Seneng wajahnya. Waduh. Pokoknya dengar udah mau selesai, wah ini cocok ini ya, saya mesti cepet-cepet untuk menata kehidupan baru. Flashback ke yang waktu pertama jadi wakil dekan itu ada prosesi pengambilan sumpah jabatan. Nah, saya riset nih Bu, saya riset ini dicari info, saya riset sumpah jabatan dekan maupun wakil dekan itu enggak ada, enggak nemu saya. Bahkan di arsipnya aku kan enggak nemu saya melalui web ya. Terus kemudian di YouTube itu juga enggak ada. Ya adanya cuma beritanya aja. Harusnya tanya sama Rohani mana Pak yang pegang ini loh, yang pegang. Apa sih Bu isinya sumpah jabatan itu selain tentu bertakwa dan lain sebagainya? Apa sih Bu? Kalau nggak salah itu kan ya sama aja ya, wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3, dekan waktu itu bareng juga sih kebetulan waktu saya 3 pelantikannya. Kayaknya itemnya sama sih ya. Aku tapi agak lupa takwa, ya. Terus kemudian terus ini aja. Ya pokoknya memegang apa ya, nilai-nilai moralnya yang Universitas Erlangga itu, kemudian juga sama sih tidak mengutamakan kepentingan golongan gitu-gitu sih. Kayaknya itu ya. Agak lupa sih. Saya tuh kalau sesuatu yang nggak seneng itu nggak seberapa inget. Betul. Iya, kalau kita menjalani sesuatu yang nggak ikhlas itu apa nih? Nggak ikhlas jare. Jadi gitu ya Bu ya. Ya waktu itu kan saya juga nggak fokus sama ininya Pak, sama ininya, sama sumpahnya. Saya masih fokus pada gimana cara melarikan dirinya. Itu ya. Betul. Terus kemudian apa ya, sejatinya yang justru syukuran itu adalah orang yang lulus dari sumpah jabatan itu. Tapi sejatinya ya kalau menurut saya loh ya, ya nggak apa-apa kalau diambil syukurannya itu di awal.
kita mensyukuri lulus dari sumpah jabatan itu kan suatu yang sangat sakral gitu loh ya. Betul. Loh, ini juga belum selesai Pak. Kalau sama bagian keuangan itu masih cantol-cantol 10 tahun. Masih bisa. Jadi ya masih berdoa-doa lah supaya yang 5 tahun kemarin itu nggak ada yang nyantol. Amin. Iya. Amin. Oke, saya kira ini pertanyaan terakhir Bu. Ya. Tentu saja ya. Yang kemarin itu merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga. Betul Pak, nggak semua orang punya kesempatan seperti itu Pak, di usia yang cukup muda 30 tahun waktu itu. Iya, terus kemudian memimpin orang banyak, itu nggak bisa membahagiakan semuanya. Betul. Nah, ada nggak sih kata-kata maaf dari Bu Eka, terus sekaligus terima kasih kepada siapa juga? Oh iya, oke. Saya sudah menyiapkan pertama itu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menuliskan garis takdir itu seperti ini ya. Kita sebagai manusia itu tinggal menjalankan saja, yang penting kita berusaha sebaik mungkin apa yang kita bisa. Kemudian yang kedua ya terima kasih kepada suami saya, terus anak saya, bapak ibu saya, mertua saya, pokoknya keluarga saya lah ya, yang selama saya menjabat itu akhirnya beliau-beliau itu yang backup gitu ya. Anak saya itu entah kemana gitu, suami saya entah kemana, saya juga nggak ngerti gitu ya, karena saya ruwet ngurusi masalah kampus. Terus saya juga terima kasih kepada Pak Rektor, Prof Nur, kemudian juga Pak Kos, Prof Kos sama Prof Yusuf yang sudah ngasih kepercayaan, kesempatan. Ya sebenarnya saya juga dalam hati itu akhirnya kan saya gini, ya udahlah, nggak banyak orang yang punya kesempatan seperti saya. Kalau saya itu terus-terusan denial, saya itu terus-terusan marah, itu juga nggak bagus, karena orang di luar sana itu juga menganggapnya saya itu udah enak gitu loh. Ini adalah suatu hal yang enak buatmu gitu, kenapa kamu nggak suka ya? Tapi ya itulah, orang kan punya pilihan sendiri-sendiri. Saya terima kasih atas kesempatannya. Saya juga didukung ya, beliau-beliau itu setiap kali saya down itu beliau-beliau itu selalu ngasih kayak gini loh Kak, harusnya begini supaya kamu itu dewasa, nggak baperan gitu. Terus ya soalnya baper itu kan mesti gitu kan, jadi kamu tuh dewasa, baperan, kamu nggak usah banyak-banyak dengerin omongan orang, kamu itu adalah dirimu sendiri, jadi kamu bisa berkembang dengan caramu sendiri itu seperti apa, yang penting garis-garisnya ini kamu ikuti gitu dari beliau-beliaunya. Kemudian saya juga terima kasih kepada staff-staff, itu baik banget ya. Kadang-kadang itu ya namanya juga kadang-kadang seneng, kadang-kadang nggak senengnya gitu ya, namanya orang juga. Tapi ya so far alhamdulillah baik-baik aja lah. Saya terima kasih kepada semua teman-teman dosen teknik yang ada di sini itu ya banyak sih yang ingetin juga itu, tapi saya seneng kalau misalnya diingetin itu berarti beliau-beliau itu masih peduli, masih sayang sama saya gitu. Terus saya juga minta maaf sebanyak-banyaknya, asli minta maaf banget ini, karena ya 5 tahun ini tuh ya bener-bener dipot ya, garis bawah dua gitu, tanda petik gitu ya. Karena ya itulah, pertama itu ya itu ini ya, seringnya saya dibilang tuh titik-titik gak enak dua, titik-titik gak enak dua. Gak semua, gak dosen, gak teknik, ya mahasiswa, itu semua juga gitu. Karena mungkin wadek termedit mungkin ya. Ya karena itulah, saya itu paling gak berani itu adalah menentang aturan keuangan. Itu kan sangat strict gitu. Saya gak mau 5 tahun itu nanti ada masalah ke belakang, baik bagi saya ataupun pejabat yang ada di atas saya gitu. Jadi ya kalau bisa aman lah, semuanya itu aman. Nah, kadang-kadang aman bagi saya itu adalah ketidakmauan untuk mengambil resiko bagi orang lain gitu ya. Jadi menurut orang lain sebenarnya ini loh Kak, bisa begini, tapi saya nggak mau gitu kan. Itulah mungkin banyak sekali ya itu, sudah bayarnya lama gitu. Terus habis itu duitnya dikit, nggak cair-cair gitu ya. Aduh, itulah sebenarnya saya tuh pengen banget gitu ya, berusaha sebaik mungkin itu ini datang hari ini besok langsung cair gitu ya, datang hari ini besok langsung cair gitu. Tapi ternyata ya ada aja kendalanya itu ya. Jadi ya akhirnya itu bahkan itu Pak yang paling lama itu ini loh, honor yang asin kemarin tuh Pak, kegiatannya bulan Februari baru cair bulan Oktober. Ya Allah, wes itu. Ya itu sebenarnya juga bukan mau kita gitu ya, tapi ya akhirnya kan ya kalau katanya Pak Joni itu
ini yang lain nggak perlu tahu prosesnya seperti apa, pokoknya terima jadi. Lah itu jadinya itu lama, aduh. Lah itulah itu ya. Jadi saya juga minta maaf sama teman-teman itu, terutama masalah keuangan sih, terus juga masalah sarana dan prasarana kalau banyak lah ya masih kekurangan di sana sini itu, karena ya kadang itu alasannya memang keterbatasan dana ya itu. Kemudian juga apa ya, saya rasa kalau masalah kepegawaian itu saya sangat bangga teman-teman itu, alhamdulillah ya. Di periode 2015-2020 itu ada 2 profesor, kemudian juga teman-teman serdos itu juga banyak gitu ya, kemudian juga dosen yang nggak punya jabatan fungsional itu juga semakin berkurang gitu Pak. Jadi ya saya terima kasih juga dan minta maaf sebesar-besarnya selama 5 tahun ini. Saya berharap apa ya, sekarang itu ya yang nggak besar sih ya maksa orang terus tolong dilupakan 5 tahun yang lalu bersama saya itu, tapi ya ambillah yang baik-baik kemarin dari saya, tolong ingat yang baik-baik, yang jelek-jelek jangan diingat-ingat gitu. Mari kita memulai hidup baru selaku manusia biasa. Kalau saya mengambil intinya ya, saya teringat dengan perkataan Mbah Nun ya, akhirat dan dunia. Mereka contohnya ya, yang mengakhiratkan segala urusan dunianya sehingga ya daripada nanti ada apa-apa ya kan. Gitu. Baik, saya kira itu saja sifat akademia kali ini. Terima kasih atas Sama-sama. kehadirannya Bu Eka. Terima kasih atas waktunya dan sekarang nganggur Pak. Gak apa-apa.